Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini gue pengen bahas tentang tapering dan keputusan dari hasil rapat Bank Sentral Amerika alias The Fed tadi malam. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Nah langsung aja guys, video ini bakal singkat banget karena cuma ingin update aja nih biar kalian gak panik-panik banget lah tentang market crypto sekarang yang lagi labil parah. Nah jadi intinya sekitar tadi pagi jam 2 waktu Indonesia bagian barat, itu tuh Bank Sentral Amerika melalui komite FOMC namanya Federal Open Market Committee atau komite yang bertugas untuk menentukan kebijakan moneter selanjutnya lah oleh Bank Sentral. Jadi intinya dia yang bantu Jerome Powell nentuin kedepannya tuh jumlah uang beredar harus ditambah atau dikurangin lah buat pertumbuhan ekonomi. Nah jadi intinya habis rapat kemarin tuh dikasih tahu bahwa untuk saat ini kabar baiknya suku bunga acuan tuh belum akan berubah. Jadi buat yang belum tahu, intinya kalau misalnya suku bunga acuan naik itu harusnya mengurangi jumlah uang beredar yang baik buat dolar karena naikin nilainya, tapi buruk untuk aset-aset beresiko kayak saham, kripto, dan juga lain-lainnya. Nah intinya kalau misalnya suku bunga acuan belum berubah, harusnya berarti masih aman lah pasar kripto untuk saat ini. Nah kalau untuk tapering, intinya sekarang Bank Sentral tuh akan mengurangi suntikan dana kepada perekonomian, tapi pengurangannya itu nggak sebesar yang orang-orang kira. Makanya sekarang market kripto lagi pada rebound karena agak-agak tenang lah, soalnya nggak dianggap parah-parah banget pengurangannya atau taperingnya. Jadinya ya harusnya sekarang sih masih aman. Soalnya kalau kita lihat dari datanya, hasil pengumuman kemarin tuh intinya nanti suku bunga acuan baru akan berubah di 2022, kemungkinan di bulan Februari atau Maret atau akhir kuartal 1 lah pokoknya. Nah, jadi dikabarkan katanya kan sekarang suku bunga acuan tuh ada di sekitar 0,25%. Nah, nanti tuh dikabarkan di 2022 katanya bakal berubah jadi 0,9%. Itu hampir kayak kenaikan sekitar 3 kali lipat. Nah, jadinya orang-orang pada takut tuh di 2022 kalau misalnya naik 3 kali lipat berarti dolar tuh harusnya nilainya naik gila banget, dan ya harusnya market kripto dan market saham tuh koreksi dikit lah. Termasuk emas juga karena emas aset beresiko juga. Nah, jadi untuk saat ini di akhir Desember ini masih aman, jadi harusnya masih ada ruang untuk gerak naik sampai akhir kuartal 1 2022. Nah, tapi kedepannya sampai 2022 sampai 2023 itu harusnya agak-agak risky lah, atau agak-agak koreksi-koreksi sideways lucu gitu lah. Soalnya nanti tuh intinya di 2022 suku bunga acuan bakal naik ke 0,9%, terus nanti di 2023 suku bunga acuan bakal naik ke 1,6%, terus di 2024 itu bakal naik ke 2,1% untuk suku bunga acuannya. Jadinya untuk 2022 sampai 2023 tuh harusnya ya market keuangan tuh belum bakal pulih banget, tapi di 2024 harusnya daya beli udah mulai naik kalau corona udah mulai turun, terus juga kebijakannya udah mulai berefek, harusnya udah bikin perekonomian mulai tumbuh, ya jadinya suku bunga acuan yang naik cukup tinggi sampai 2% itu justru mendorong perekonomian, nggak terlalu menghambat lah. Jadi harusnya di situ udah mulai pulih tuh di 2024, terutama itu juga menuju ke halving berikutnya. Nah, jadi ya intinya kalau kalian crypto holders yang niatnya long term, mohon bersabar aja, dan kalau punya amunisi alias dana tambahan ya bisalah beli-beli averaging down biar nanti pas naik gainnya tuh lebih tinggi juga. Nah, jadi intinya kalau buat 2021 dari Desember sampai Januari Februari itu harusnya masih aman, tapi Maret kalau gue pribadi udah mulai ya mikir-mikir lah buat take profit atau hold lebih lama lagi atau mungkin averaging down juga nanti. Nah, terus di luar kebijakan Bank Sentral Amerika, sekarang juga di Amerika tuh lagi ada diskusi tentang regulasi kripto, karena kalau misalnya dengar desas-desus kemarin di sosial media, katanya kan pemerintah Amerika tuh lagi ngumpul-ngumpul lagi buat ngomongin regulasi kripto kayak waktu itu sempat tuh. Nah, katanya sekarang udah ada 6 pemerintah yang mendesak Menteri Keuangan Janet Yellen untuk membuat regulasi kripto yang jelas di 2022, bahkan sebelum 2022. Nah, jadi ya harusnya sekarang ada regulasi lagi, tapi kalau kita ngelihat dari kejadian Agustus September kan waktu itu hal yang sama juga keluar dan ujung-ujungnya belum ada regulasi yang jelas. Jadi harusnya ya kalau ngelihat semepet ini sih kayaknya nggak mungkin guys. Jadi harusnya sih nggak dianggap sebagai food. Tapi intinya kalau gue pribadi bakal siap-siap mulai averaging down dan take profit beberapa portfolio yang emang niatnya mid term atau short term. Dan ya sabar-sabar aja ke depannya sampai halving berikutnya atau alias 2024 pas suku bunga dan perekonomian tuh udah mulai normal lagi lah.
kalau misalnya COVID udah reda. Amin. Tapi disclaimer guys, ini bukan financial advice karena gue pribadi bukan dukun, jadinya gue juga bisa salah. Tapi ini menurut data perekonomian aja harusnya ya 2022 bisa was-was dikit lah. Terus juga yang mau kawin dan mas kawin yang mau pakai kripto atau emas ya bisalah siap-siap beli mumpung murah. Buat nanti video analisis lengkap gimana cara menghadapi bear market, nanti kita juga bakal bikin video, jadi stay tune aja. Terus kalau misalnya ngerasa ada yang mau ditanyain, langsung komen di video ini. Dan kalau ngerasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi aset masa kini, kaya masa depan.